Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Kardis dengan NIM A41020013 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester untuk mata kuliah praktikum sumber matematika. Untuk materi yang akan saya buat yaitu Dimensi 3. Dimensi 3 ini merupakan salah satu materi atau salah satu bab untuk kelas 12 semester 1 sekolah menengah atas. Di dalam Dimensi 3 terdapat 3 poin. Yang pertama, jarak titik dengan titik, jarak titik dengan garis, dan jarak titik dengan bidang. Untuk contoh jarak titik dengan titik dapat dilihat pada layar, contohnya titik 1 dan titik 2. Nanti akan kita cari jarak dari titik 1 dan titik 2. Caranya dengan menghubungkan antar titik tersebut dengan garis. Kemudian nanti dapat dihitung panjang garis tersebut. Sama halnya dengan jarak titik ke garis, namun ada sedikit syarat yang berbeda. Untuk jarak titik dengan garis ini dimulai dari sebuah titik dan ada sebuah garis. Syarat dikatakan titik tersebut mempunyai jarak terdekat, yaitu antara titik dan garis jika ditarik dengan satu garis lurus akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Dengan dibentuknya sudut 90 derajat tersebut, maka dapat dipastikan jarak dari titik tersebut dengan garis merupakan jarak terdekat dari titik dengan garis. Jika sudut yang dihasilkan lebih atau kurang dari 90 derajat, maka hal tersebut jarak antar titik dengan garis tersebut tidak pas atau tidak paling dekat. Karena pada prinsipnya, untuk jarak titik dengan titik, jarak titik dengan garis, dan jarak titik dengan bidang diambil jarak terdekatnya. Jika menggunakan GeoGebra dapat menggunakan perpendikular. Selanjutnya, jarak titik dengan bidang. Contohnya terdapat sebuah titik C dan bidang. Misalkan bidang ini merupakan bidang A, B, C, D. Maka jarak titiknya dapat digunakan atau dapat diperoleh dari jarak dari titik C ke tengah-tengah bidang tersebut. Caranya dibuat terlebih dahulu garis menyerang atau garis diagonal dari bidang tersebut. Misalkan diagonal ini sebagai diagonal 1 dan diagonal 2. Maka pertemuan dari diagonal 1 dan diagonal 2 akan diperoleh sebuah titik, yaitu titik J. Maka jarak dari titik J ke maka jarak dari titik C ke titik J merupakan jarak antar titik C dengan bidang ABCD tersebut. Selanjutnya kita akan ke contoh soalnya. Setelah kita membahas mengenai materi dimensi 3, selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 contoh nomor atau contoh soal yang berkaitan dengan materi dimensi 3. Untuk soal nomor 1 yaitu, diketahui kubus ABCD EFGH yang panjang rusuknya 8 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Kita klik bagian segi 4. Nah, kenapa kita klik bagian segi 4? Karena kita disuruh untuk membuat kubus ABCD EFGH. Nah, perintahnya rusuknya 8 cm. Kita masukkan saja untuk A-nya itu 0,0. Ini kita bisa langsung 8,0. Stop dulu. Kemudian untuk B-nya berarti untuk X-nya 0, nya 8. Oke, terbalik ya. Kita ini 8,8 dan ini 0,8. 0,8. Nah, untuk memudahkan dalam pembuatannya. Kemudian untuk tingginya berarti sama juga 8. Kita klik prismanya. Oke, jadi diperoleh sebuah prisma besar ya. Kemudian titik C ke bidang BDG. Kita buat dulu bidang BDG. B di mana B? A, B. Nah, B, B, dan G. Untuk soalnya itu titik C. Titik C itu terletak di sini. Nah, kita itu harus membuat garis yang tegak lurus dari titik C ke bidang BDG. Kita tarik tegak lurus dulu, kita manfaatkan perpendikular line. Nah, diperoleh garis di sini. Kemudian kita tarik garis juga dari C ke sini. Oke, salah. Kita undur dulu. Kita move.
garis C ke ini, perpendikular dari garis ini, oke, sudah didapatkan, dan jangan lupa dari garis ini juga ke C. Nah, kita pakai intersect dulu untuk garis sini, ini. Ini kita misalkan sebagai garis R. Kita misalkan sebagai garis O saja deh. Kalau sebagai garis O, sudah. Nah, kita ingat-ingat dulu gambarnya. Nah, kita bisa dulu. Oke, berarti kita peroleh patokannya, yaitu nanti garis, kita pakai garis ini dari sini, dari ini ke atas nih. Nah, di C, R, O, dan B. Kita gambar saja di sini. Kita peroleh segitiga yang terdapat di siku, ini siku, dan ini siku. Ini R, ini C, sini G, dan sini O. Nah, untuk jarak R ke C ini, kita pakai rumus cepat nih, rumus cepat. Nah, untuk rumus R ke C ini kita pakai diagonal bidang. Diagonal bidang itu yaitu 2R akar 2. Nah, R akar 2 untuk diagonal bidang. Berarti setengahnya, karena ini R-nya itu 8, berarti setengahnya 8, 4 akar 2. 4 akar 2. Nah, C dan G-nya itu sudah ditentukan, yaitu 8. R ke G nih, R ke G nanti kita cari terlebih dahulu. R ke G-nya itu berarti prinsipnya pakai Pitagoras. Nanti akan diperoleh 4 akar 6. Nah, pakai Pitagoras nanti per 4 akar 6, kita cari nih X atau CO. Kita sini ya. X sama cari X sama dengan di 4 akar 2 kali 8 dibagi dengan 4 akar 6. Nanti setelah dihitung, akan diperoleh hasil 8/3 per 3. Nah, jika di kalkulator, 8/3 akar 3 menghasilkan hasil desimalnya. Nanti kita akan cek nih. 8 akar 3 akar 3, hasilnya itu 4,61. 4,61. Apakah jika menggunakan fitur langsung dari GeoGebra akan diperoleh hasil yang sama? Berarti jarak C ke titik ini, kita hapus dulu saja objek ininya. Nah, tersisa C dan O. Kita pakai setting saja. C ke O. Kita setting. Kita value. Colornya kita saja. 4,61. 4,62. Nah, sama kan? Oke, setelah kita dapat hasil untuk soal nomor 1, baik kita menggunakan cara yang panjang dan cara singkat menggunakan pemanfaatan fitur yang ada di GeoGebra. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, soalnya panjang setiap bidang 4 beraturan T, A, B, C sama dengan 16. Jika pertengahan AT dan Q, pertengahan BC, tentukan PQ. Jika P pertengahan AT dan Q, ini ada sedikit salah di sini. Ulangin ya. Baik, untuk soal nomor 2. Soalnya, hingga setiap bidang 4 beraturan TABC sama dengan 16 cm.
Jika P merupakan pertengahan AT dan Q pertengahan BC, tentukan P-nya. Kita klik pembagian segitiga karena segitiga BC 16. Kita masukkan di sini yang bikin K berarti 16. Nah, ini segitiga yang nanti sama ya. Kita memanfaatkan lingkaran pakainya yang bikin circle with center top point untuk membuat segitiga sama sisi. Arahkan dari titik J ke titik K, dari titik K ke titik J. Nah, ini akan diperoleh pertemuan dari dua lingkaran tersebut. Kita manfaatkan fitur intersect. Klik dua lingkaran, nah diperoleh titik Q. Kita cek dulu di sini titik Q-nya berapa. Intersectnya Q 8,13,86. Kita masukkan dulu sini. Di sininya 8,13,86. 12,86. Nah, setelah itu kita off-kan saja objek yang di sini agar hanya titik K yang ada. Ini kita off-kan sudah. Setelah itu kita bikin ininya juga 16. Pakainya 15. 15-nya 16. 15. Oke. Sudah muncul 15-nya. Kita off dulu saja ini labelnya. Setelah muncul masnya apa? Nah, setelah itu kita P merupakan pertengahan AT. Kita notes dulu di sini biar tidak bingung. Dan kita menggunakannya J, K, dan L. Kita misalkan J sama dengan A, K sama dengan B, dan L sama dengan C. Nah, untuk poin P ini kita bisa langsung di sini saja. Jadi P. Setelah itu kita mencari P atau pertengahan dari AT. A merupakan J ya, berarti di sini kita memanfaatkan fitur midpoint or center. Klik saja. Nah, sudah diperoleh titik P, kemudian pertengahan BC. B dan C. B merupakan K dengan L di sini. Kita akan disuruh mencari jarak ini sini. Untuk hasilnya berapa kita off-kan dulu labelnya. Caranya, untuk cara panjangnya kita harus mencari terlebih dahulu jarak ini karena ini sudah tegak lurus ya, nanti kita cari dulu jarak ke sini untuk memperoleh segitiganya. Kita tarik dulu garis dari titik ini ke titik Q. Ini kita ganti dulu. Kita off-kan terlebih dahulu, kita ini ganti. Nah, PQ. Setelah diperoleh ini, kita akan nanti menggunakan prinsip Pitagoras. Karena tadi sini 16, berarti tentu saja dari A ke P diperoleh hasil A ke P itu diperoleh hasilnya A ke P sama dengan P ke T. T sama dengan 8. Dari 16. 8. Kemudian diperoleh juga AB-nya. AB sama dengan 16. Kita akan fokus ke segitiga AB
dan Q. Ini segitiga AB dan Q. Kita buat sini dulu. Kita akan membuat segitiga AB dan Q. Sini A, sini B. A, sini Q, dan sini B ya. Nah, kita akan membuat segitiga ABC terlebih dahulu. A, sini Q, dan sini B. Untuk ini tegak lurus. Nah, karena AQ merupakan setengah, berarti AQ juga sama dengan AT, ini 8. Dan sini, untuk yang ditanyakan, di sini 16. Nanti akan diperoleh panjangnya dari IB. Kita akan menggambar segitiga AB. Segitiga terlebih dahulu, di sini A, ini B, ini Q, lurus. Untuk BQ ini nanti diperoleh nilai 8. Untuk sininya itu 16. Nah, untuk ditanyakannya itu QA. QA nanti, QA ini jika dihitung nanti akan memperoleh 8 akar 3. Nah, setelah diperoleh 8 akar 3 ini, kita langsung bisa menentukan PQ. Ini ya, PQ sama dengan akar berapa ya? Karena tegak lurusnya di P ini. Berarti 8 akar 3 atau A, AQ kuadrat dikurangi dengan AP kuadrat. Nanti akan diperoleh hasil 8 akar 2. Nah, akan diperoleh hasil 8 akar 2. Untuk 8 akar 2, jika di kalkulatornya, 8 akar 2 jika kalkulator hasilnya 11,331. Nah, hal yang terakhir itu soal nomor 3. Diketahui panjang sebuah rusuk kubus ABCDEFGH yaitu 8 cm. Titik P, Q, R, dan S berturut-turut merupakan titik tengah dari rusuk AB, BC, EH, dan HG. Hitunglah jarak bidang FPQ ke bidang DRS. Kita buat dulu ya, klik segi 4, 8 cm. Di sininya 0,0 saja. Ini yang berarti 8,0. Nah, langsung sini aja arahkan ke 8 ya. Oke, diperoleh. Berarti tinggi prismanya juga sudah diperoleh prismanya. Klik dulu sini, ganti ke move. Sudah. Oke. Kemudian AB itu titik tengahnya P. AB sini titik tengahnya P. Midpoint kita ganti sini pakai P. Ya, sudah diperoleh titik P, kita ubah warnanya juga biar sedikit terlihat. Titik P, BC itu titik R, BC titik R, ini titik Q, BC itu titik Q, kita ubah warnanya juga. Terus titik R itu EH, E dan H. Ubah warna juga. Setelah itu yang terakhir titik S itu HG. SHG. Oke. Kemudian bidang DRS. Kita bikin buat
bidang dulu, bidang FPQ. F, P, dan I. Ini. Kalau bidang FPQ, kita labelnya open terlebih dahulu. Kemudian DRS. D, F, Nah, untuk menentukan jarak dari kedua bidang ini, kita harus tentukan satu poin di mana kedua bidang tersebut memiliki jarak terdekat. Yang paling dekat kita pakai perpendikilan, kita dari F ke sini, karena F bagian ini kita perpendikularan dulu. Setelah itu, ini juga garis ini ke ini. Kita pakai perpendikular line dulu, titik garis ini. Setelah itu tidak lupa kita bikin juga tengah dari ini, tengah juga dari ini. Oke, kalau diperoleh, setelah itu kita pakai intersect dulu. Peroleh titik, kita misalkan ini sebagai titik T. Nah, setelah diperoleh titik T ini, kita juga hubungkan ke titik ini. Perpendicular. Karena bisa kita pakai yang ini. Kita hubungkan dua titik tersebut. Ini nanti akan diperoleh segitiga. Kita pakai dulu ini sebagai poin U. Ini U. Kemudian di sini akan poin B dan sini T. TUD. Nah, nanti kita akan pakai perpendicular line dari titik U ke garis ini. Tarik saja, tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus ini kita akan ke titik I. Ini dulu kita garis bagian I, biar mempermudah. Nah, setelah itu, jadi kita akan memperoleh atau mencari DT. DT itu dari titik D ini ke T ini berapa sih? Nah, kita memanfaatkan BD terlebih dahulu. B sebelah ini mana? B. Nah, di sebelah ini ke D itu perempatnya nih. Perempatnya berarti kita terus saja di sini DI sama dengan seperempat dari BD. Hasilnya yaitu 2/2. Di peroleh ini kita akan mencari DT-nya. DT. Nah, step by step-nya seperti itu. Kita kemudian cari DT. Ini sudah ya, kita harus terlebih dahulu saja diperoleh 2/2. Kita akan mencari DT. DT diperoleh dari 3/4-nya dari BD. Nanti akan diperoleh 6/2. Kenapa begitu? Nanti kita akan mengarahkan ini ke DI juga. DU-nya itu sama dengan akar UI kuadrat plus DI kuadrat. Oke, Pitagoras. Mana sih DU? DU itu ini, garis ini DU. DU yang ini. F ya. Dulu.
DU ini DU akan diarahkan pakai menggunakan Pythagoras dari UI ini, karena tadi sudah mencari UI, ke DI. DI. Nah, nanti akan diperoleh, kita hapus saja ini, untuk lahannya tidak muat ya. Kita DU pakai Pythagoras, nanti akan diperoleh 6 akar 2. Nah, setelah itu kita akan mencari TJ. TJ itu yang ditanyakannya. Nah, TJ garis ini ya. Bentar. Oke. Kita akan membuat garis tegak lurus ke garis ini. Kita ganti dulu ke M-seknya. Ini ke garis ini. Setelah itu kita off-kan yang ini terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan arahkan dari U ke I. Arah sini, ini T tadi ya. Dan kita pakai perpendicular dari ini ke garis ini. Nah, di sini nih dari T ini nanti kita ganti jadi T. Kita ganti jadi T. Kita ganti jadi T terlebih dahulu. Ini kita ganti jadi intersect dulu, kita cari titiknya. Jadi seperti saja mempermudah. Nah, setelah itu kita akan cari dari titik T ke J. T ke J. Atau Q2 ya. Rumusnya tuh apa untuk cari ini? Ya, kita manfaatkan juga perbandingan segitiga tadi. Kita akan mencari TJ. Cari TJ itu diperoleh dari DT kali UI per DU atau UD. Tadi DT-nya diperoleh 6 akar 2 kali UI-nya itu 8, UI ini 8, per DU-nya juga 6 akar 2. Kalau disederhanakan langsung diperoleh 8. Maka jarak bidang FPQ ke bidang DFS yaitu 8 cm. Sekian video penjelasan dari dimensi 3. Semoga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.